Saudara-saudari yang terkasih, di suatu kota kecil tinggal dua sahabat lama, Andi dan Budi, yang pernah sangat dekat semasa sekolah dulu. Namun sejak 10 tahun lalu mereka berselisih paham soal warisan tanah keluarga yang melibatkan kerabat mereka. Kata-kata kasar sempat terucap, dan sejak itu mereka tak pernah lagi saling menyapa. Masing-masing merasa benar, masing-masing menunggu yang lain meminta maaf duluan. Suatu hari secara tak sengaja mereka duduk di ruang tunggu rumah sakit yang sama. Ibu Andi sedang kritis, demikian pula ayah Budi. Mereka duduk hanya beberapa bangku terpisah, saling tahu tetapi pura-pura tidak melihat. Namun ketika seorang perawat keluar dan memanggil nama Andi karena ibunya ingin bertemu, Andi berdiri dengan tubuh lemah. Tiba-tiba ia limbung. Tanpa sadar, Budi refleks menangkap tubuh sahabat lamanya itu sebelum jatuh. Sekejap mata mereka bertemu. Tak ada kata, hanya keheningan yang dipenuhi oleh rasa sesal dan rindu akan persahabatan yang hilang. Beberapa jam kemudian setelah ibunya wafat, Andi duduk sendiri di kapel kecil rumah sakit itu. Diam-diam Budi menghampiri. Ia duduk di samping Andi lalu berkata pelan, "Maafkan aku, Ndik. Aku sudah lama tahu aku juga salah, tapi hatiku keras." Air mata Andi jatuh. Ia hanya menjawab, "Terima kasih karena tadi kamu menolongku. Mungkin itu caranya Tuhan menyentuh kita." Malam itu mereka berdua berdiri di hadapan jenazah ibu Andi. Bersama-sama mereka berdoa dengan hati yang tak lagi terbelah. Saudara-saudari, dalam hidup ini kita sering membangun dinding dari kesalahpahaman, rasa sakit hati, dendam, atau harga diri yang tersinggung. Dinding itu tampaknya melindungi kita, memberi kita rasa benar, kuat, bahkan kudus. Namun dalam terang Injil hari ini, Yesus menyingkapkan bahwa dinding-dinding itu seperti itu justru memisahkan kita dari Allah. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus tidak sedang mempersoalkan kesalehan lahiriah. Ia menantang kita melampaui kebenaran permukaan menuju ke kedalaman hati. Di sana, tempat paling tersembunyi, tinggal luka, kemarahan, dan relasi yang retak. Dan di sanalah pula Tuhan ingin hadir, bukan dalam ritus kosong, tapi dalam relasi yang pulih. Dalam kisah Andi dan Budi, rekonsiliasi tidak terjadi di altar atau di ruang pengakuan yang sakral. Ia terjadi di ruang tunggu, tempat orang menanti dalam ketidakpastian, dalam kelemahan, dan seringkali dalam duka. Kadang, saudara-saudari, Tuhan memakai ruang-ruang batas semacam itu, tempat di mana kita tidak lagi bisa bertopeng, tempat di mana keangkuhan melemah dan kasih bisa menyelinap masuk. Kisah itu mengajarkan bahwa rekonsiliasi seringkali bukan soal siapa yang salah lebih dulu, melainkan siapa yang berani membuka hati lebih dulu. Dan ketika satu hati dibuka, yang lain bisa menyusul. Itulah jalan damai yang ditawarkan Yesus, jalan saling mengampuni sebelum membawa persembahan ke altar. Pertemuan mereka menjadi tanda bahwa kerajaan Allah hadir, bukan di tempat yang megah, tetapi di hati yang mengalah demi kasih. Di ruang tunggu itu, Tuhan masuk ketika dinding antara mereka roboh, dan di sanalah altar sejati dibangun di atas dasar kerendahan hati dan pengampunan. Saudara-saudari, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Adakah seseorang dalam hidupku yang harus aku temui kembali, bukan untuk membenarkan diriku, tetapi untuk berdamai? Apakah aku lebih sibuk dengan
persembahan lahiriah daripada memulihkan relasiku yang retak? Apakah aku bersedia menjadi orang pertama yang berkata maaf dan terima kasih demi membuka jalan bagi kasih Tuhan?